Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Khairina Khotijah dari Program Studi Sarjana Terapan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan NIM P2722602424. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah Promosi Kesehatan Fisioterapi yang diampu oleh Bapak Dr. Syaifuddin Zuhri FTR MKes. Pada video ini saya akan menyampaikan penyuluhan promosi kesehatan mengenai pencegahan resiko jatuh pada lansia. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu fisioterapi dan pelayanan fisioterapi. Fisioterapi merupakan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mengembangkan, memulihkan, dan memelihara gerak serta fungsi tubuh. Pelayanan fisioterapi memiliki 5 ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama yaitu promotif. Promotif merupakan upaya untuk mengembangkan kesehatan dan kebugaran masyarakat. Yang kedua yaitu preventif. Preventif merupakan upaya mencegah cedera atau penyakit sebelum terjadi. Yang ketiga adalah kuratif. Kuratif merupakan upaya penanganan sesaat setelah terjadi penyakit. Yang keempat ada rehabilitatif. Rehabilitatif merupakan upaya memulihkan fungsi tubuh setelah sakit agar kembali mandiri. Yang kelima ada paliatif. Paliatif merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan kondisi kronis atau termal. Video ini akan fokus membahas ruang lingkup preventif, yaitu mencegah resiko jatuh pada lansia. Adapun tujuan dari penyuluhan promosi kesehatan ini, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan lansia dan keluarga tentang resiko jatuh. Yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran pentingnya aktivitas fisik yang aman. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya cedera akibat jatuh pada lansia. Kemudian ada peran fisioterapi dalam promotif dan preventif. Fisioterapi berperan dalam memberikan edukasi mengenai keseimbangan pada lansia, kemudian mengajarkan latihan untuk meningkatkan kekuatan otot dan stabilitas. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor resiko lingkungan yang dapat menyebabkan jatuh pada lansia. Kemudian, video penyuluhan ini ditujukan untuk lansia serta keluarga atau caregiver. Selanjutnya, kita akan memasuki materi penyuluhan mengenai pencegahan resiko jatuh pada lansia. Baik, sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai permasalahan ini, saya akan memberikan contoh kasus agar mempermudah dalam memahami. Nah, berikut contoh kasus yang sering terjadi pada lansia. Jadi ada seorang lansia yang jarang melakukan aktivitas fisik dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk duduk-duduk di rumah. Akibatnya, kekuatan otot kaki menurun dan keseimbangan tubuh juga berkurang. Suatu hari, saat di kamar mandi yang lantainya licin, lansia tersebut hampir terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Nah, kasus seperti ini dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab. Ada 2 faktor penyebab jatuh. Yang pertama ada faktor internal, antara lain penurunan kekuatan otot, adanya gangguan keseimbangan, penurunan penglihatan, kemudian pusing karena tekanan darah yang turun mendadak. Yang kedua ada faktor eksternal, antara lain lantai yang licin atau basah, pencahayaan yang kurang, tidak ada pegangan di tangga ataupun di kamar mandi, kemudian menggunakan alas kaki yang licin atau longgar. Kemudian materi yang kedua yaitu upaya pencegahan jatuh pada lansia. Upaya pencegahan yang dilakukan pada materi ini termasuk pencegahan primer, yaitu mencegah resiko jatuh sebelum terjadi kejadian jatuh pada lansia. Berikut ini adalah upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari resiko jatuh pada lansia. Berikut ini adalah beberapa tips aman beraktivitas serta latihan sederhana yang dapat membantu lansia untuk tetap stabil dan terhindar dari resiko jatuh. Bisa dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti jalan santai, ataupun melakukan senam untuk lansia,
Dan bisa juga melakukan latihan keseimbangan ringan seperti berdiri dengan satu kaki secara bergantian, atau duduk berdiri dari kursi tanpa bantuan tangan secara perlahan, atau bisa dengan latihan penguatan otot paha dan betis. Selanjutnya, teknik bergerak yang aman untuk lansia adalah bangun dari duduk ke berdiri secara perlahan-lahan, jangan berdiri mendadak. Kemudian bisa menggunakan pegangan saat naik ataupun turun tangga. Kemudian ada modifikasi lingkungan rumah yang aman. Yang pertama ada menjaga lingkungan rumah tetap aman, rapi, dan nyaman. Yang kedua menggunakan alas kaki yang tidak licin. Yang ketiga memastikan pencahayaan rumah cukup terang. Dan yang keempat menghindari lantai yang licin atau basah. Resiko jatuh pada lansia bisa dicegah melalui aktivitas fisik yang teratur, melalui latihan keseimbangan, serta menciptakan lingkungan rumah yang aman. Peran fisioterapi sangat penting dalam memberikan edukasi dan pencegahan sejak dini agar lansia tetap sehat, mandiri, dan aman dalam beraktivitas. Mari kita bersama-sama menjaga keselamatan dan kualitas hidup lansia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.